Selamat sore anak-anakku. Pada sore hari ini kembali kita akan beribadah sekolah minggu secara online. Biarlah kita ikuti ibadah ini dengan baik. Mohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan hadir di tempat dimanapun kita berada. Mari kita akan angkat satu pujian dan saya undang anak-anak untuk berdiri. Kita akan angkat satu pujian yaitu Mari Masuk. Kita undang Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kalian berdoa dalam hati, omisi berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu secara online pada sore hari ini. Biarlah Tuhan berhadirat di tengah kami, Tuhan yang beracara dan bekerja di tengah kami, untuk mengampuni segala dosa kesalahan kami, untuk menyucikan kami, melayakkan kami, sehingga kami boleh mempersembahkan persembahan ibadah sekolah minggu ini kepada Engkau, berkenan dan diterima oleh Tuhan menjadi persembahan yang harum. Urapi mulai hamba-Mu, musik sampai kami semua yang mengikuti siaran ibadah sekolah minggu secara online. Segala kuasa setan iblis yang mengganggu kami dalam rupa dan bentuk apapun, kami usirkan semua dalam nama Yesus Kristus. Segala setan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Inilah doa kami alaskan dan kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita, yaitu baca kitab suci, doa setiap hari. Tepuk tangan yang semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kita pakai gerakan, saya undang anak-anak berdiri, kita nyanyikan pujian ini pakai gerakan ya. Tirukan gerakannya dari omisi ini ya. Nah. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan. Silakan duduk anak-anak.
kerohanian kita bisa bertumbuh kalau kita rajin membaca Alkitab, ya. Dan juga berdoa setiap hari. Omisi juga belajar, ya. Pergumulan omisi itu baca kitab suci itu yang agak susah ya karena waktu, tapi puji Tuhan ada Alkitab di HP, itu bisa dibaca dimanapun berada dan di kapanpun berada, ya anak-anak. Pokoknya kalau ingin rohani bertumbuh, banyak baca kitab suci dan doa tiap hari. Haleluya. Kita akan lanjutkan pujian kita, dengar dia panggil nama saya, dilanjutkan dengan ku jawab ya ya ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Pengumuman anak-anak, ibadah sekolah minggu on-site itu tatap muka di gereja, Surabaya pukul 9.15 pagi, Medan 9.15, Malang 10, Jakarta 16 itu 4 sore. Setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian rapi, jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode, saya pakai bahasa Indonesia ya, GZYIYNP. Demikian, anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Minggu ya, perhatikan hal-hal berikut. 1, tidak boleh mengganggu. 2, tidak ramai. 3, tidak jalan-jalan. 4, tidak lari-lari. Anak-anak harus duduk manis dan ikut mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah banyak memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati, pikiran, konsentrasi, perhatian sepenuhnya tertuju kepada firman Tuhan. Saya undang anak-anak untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar satu kali saja. Kemudian Omisi akan berdoa menyambut firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, ke dalam tangan urapan Roh Kudus-Mu. Urapi mulai hamba yang menyampaikan firman, bisa menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan penuh kesabaran, dan dalam urapan Roh Kudus-Mu dengan kekuatan Allah. Karena tanpa urapan Roh Kudus-Mu semuanya sia-sia. Demikian juga anak-anak yang mendengar dalam urapan Roh Kudus-Mu, sehingga bisa mendengar dengan baik, mengerti, percaya, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukakan rahasia firman-Mu, kami siap menerima dan mendengarkannya.
Segala kuasa setan iblis yang mengganggu saat pemberitaan firman Allah, kami usirkan semua dalam nama Yesus Kristus. Segala setan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Firman Tuhan pada sore hari ini berjudul Hikmat Firman Tuhan. Anak-anakku sekalian, arti hikmat firman Tuhan adalah, arti hikmat firman Tuhan adalah, ada beberapa arti. Yang pertama adalah hikmat Allah. Mari kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah, yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi anak-anak, arti hikmat firman Tuhan itu adalah hikmat Allah. Ya. Omisi, apa itu hikmat? Ya, hikmat itu artinya banyak ya. Tidak usah dibaca ayat-ayatnya di dalam Amsal pasal 1. Arti hikmat menurut Alkitab itu adalah didikan. Pendidikan, didikan dalam Tuhan. Kata-kata bermakna itu juga hikmat. Kepandaian, kebenaran, keadilan, kejujuran, kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengertian, itu arti hikmat. Jadi kalau digabung, hikmat firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ya. Jadi hikmat firman Tuhan itu adalah ya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang adalah hikmat. Tadi Omisi katakan arti hikmat firman Tuhan adalah hikmat Allah, udah jelas ya. Jadi anak-anak, kalau kita merasa kurang berhikmat atau bahkan tidak berhikmat, mintalah kepada Tuhan hikmat itu, yaitu firman Tuhan ya. Kemudian arti hikmat firman Tuhan yang kedua adalah pribadi Kristus. 1 Korintus 1 ayat 24 tidak usah dibaca ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 24 dikatakan bahwa firman Tuhan atau hikmat firman Tuhan itu ya pribadi Kristus itu sendiri. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa hikmat firman Tuhan itu tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan. Sudah paham anak-anak? Puji Tuhan ya. Baik. Lalu anak-anak, kegunaan firman Tuhan atau kuasa yang dimiliki oleh firman Tuhan itu banyak anak-anak. Saya sebutkan satu, yaitu saya sebutkan satu persatu. A, menciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu ada karena diciptakan oleh firman Tuhan. Langit dan bumi serta isinya diciptakan oleh Tuhan selama 6 hari. Itu semua pakai firman Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, itu dikatakan bumi belum berbentuk. Masih kosong, gelap, samudra raya dan lain sebagainya. Belum berbentuk. Lalu oleh firman Tuhan diciptakanlah terang ya hari ke-1 sampai ke-6. Ya, itu kuasa penciptaan. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas yaitu kuasa firman Tuhan atau hikmat firman Tuhan untuk menyelesaikan persoalan anak-anak. Itu bisa. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi Tuhan sanggup untuk mengadakan mujizat atau menyelesaikan segala persoalan, bahkan sampai persoalan yang mustahil. Persoalan yang mustahil ini akan kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3. Mari kita lihat di mana 1 Raja-Raja itu. Di perjanjian lama anak-anak ya, setelah 1-2 Samuel itu ada 1 Raja-Raja. Pasal 3 ya. Kita mulai pada ayat
ke-16. Nah, di sini anak-anak ada suatu kisah, yaitu Raja Salomo. Tahu anak-anak Raja Salomo? Raja Salomo itu anaknya Raja Daud. Jadi Raja Daud setelah lengser dari jabatan raja, menyerahkan kekuasaan tampuk pimpinan tertinggi dalam sebuah kerajaan atau negara yang disebut raja, itu diserahkan kepada anaknya yang masih muda yang bernama Salomo. Itu bahasa Indonesianya. Ada yang mengatakan Sulaiman, ada yang mengatakan Solomon, itu sama saja, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo ini masih muda, belum berpengalaman. Tahu-tahu disuruh jadi raja. Nah, apa yang dilakukan Raja Salomo? Yaitu meminta hikmat kepada Tuhan. Minta hikmat firman Tuhan. Lalu oleh Tuhan diberi. Nah, kemudian ada satu peristiwa, itu kok ada gambar bayi, ibu A, ibu B ya. Nah, begini anak-anak ya. Di ayat yang ke-16 ya, ibu ya, itu ayat yang ke-16 ya. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal anak-anak. Itu perempuan sundal itu perempuan tidak baik. Perempuan berdosa. Yang kiri yang baju warna apa itu? Hijau atau apa itu ya? Hijau lah ya. Itu disebut perempuan sundal yang kedua. Kalau yang berwarna orange, baju orange, itu perempuan sundal 1. Yang tadi disebut ibu A, itu perempuan sundal A ya. Lalu lah itu ibu A itu perempuan sundal A yang warna orange, yang warna hijau, itu perempuan sundal B. Tolong diingat-ingat, itu bayinya di atas itu ya. Baik. Mengapa mereka menghadap raja? Mereka menyampaikan persoalan, mereka bertengkar anak-anak ya, bertengkar ya, lalu minta keadilan kepada raja. Lalu perempuan yang satu itu yang ayat 17 ya, kata perempuan yang satu itu A ya, yang orange itu, ya tuanku, aku dan perempuan ini itu yang gendong bayi itu ya, diam dalam satu rumah anak-anak. Diam dalam satu rumah. Dan aku tuh yang orange yang menangis itu ya, melahirkan anak. Pada waktu dia ada di rumah itu, dia itu yang gendong bayi. Jadi ibu ini lapor bahwa aku telah melahirkan anak. Lalu ayat 18, masih cerita si ibu orange ini ya, si ibu A ini ya. Kemudian pada hari ketiga sesudah apa? Melahirkan. Misalnya melahirkannya tanggal 1 ya kan. Maka 3 hari kemudian, maka perempuan ini pun yang gendong bayi itu juga melahirkan anak. Jadi selisih umur bayinya itu kedua perempuan ini selisih 3 hari saja. Ya. Kami sendirian, karena tinggal satu rumah sendirian artinya berdua saja ya. Tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Ya. Nah. Kemudian masih cerita dari ibu A ini ya, ayat 19. Ini masih cerita si ibu yang menangis ini ya. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati. Anak perempuan yang baju hijau itu tadi itu mati anak-anak. Mengapa kok bisa mati? Karena ibunya, mamanya itu ya, ibunya itu menidurinya. Nggak tahu kok bisa seperti itu, tertindih. Kalau menidurinya itu berarti sengaja. Ya. Kalau ya ada awalan itu sengaja. Menidurinya itu sengaja meniduri ya. Tapi omisi lebih memakai istilah tertindih. Itu tidak sengaja. Ya. Tidak sengaja. Jadi tertindih terus langsung mati ya anak.
Ibunya sudah dewasa, bayi ya jelas mati ya. Dalam durasi waktu yang berjam-jam tertindih mati. Mungkin nggak perlu berjam-jam ya. Pas kena hidungnya dan lehernya ya nggak bisa napas ya langsung mati ya. Begitu anak-anak, ini cerita ibu yang mengadukan persoalan hidupnya kepada Raja Salomo. Kemudian pada ayat 20 masih si ibu ini masih menyampaikan kronologi atau peristiwa yang sebenarnya. Pada waktu tengah malam, ia bangun. Ia itu ibu yang baju hijau itu tadi. Ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur. Jadi ibu ini juga tidur, anaknya di sampingnya juga. Nah, pada saat tidur lelap itulah, si ibu baju hijau itu tadi mengambil anak ibu baju oranye ini ya, sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, ya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku lah, ditukar gitulah anak-anak ya, secara diam-diam di pangkuanku, ya namanya orang terlelap walaupun di pangkuan kalau bayinya diambil ya nggak terasa ya. Nah, singkat cerita ditukar bayinya. Yang mati ditukar dengan yang hidup. Kemudian pada ayat 21, ini masih ibu ini ya, cerita ya. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati, tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Seorang ibu itu titen anak-anak ya, tahu persis. Ini anaknya atau bukan tuh tahu, walaupun baru lahir. Ya, oh ini bukan anakku. Waktu pertama mati, lihat mati, waduh mati. Wah, tapi ini bukan anakku ini. Nah, langsung tahu siapa lagi kalau bukan si ibu satunya itu, ulah atau kelakuan ibu yang satu itu tadi ya. Kemudian kita beralih ke ayat 22. Nah, gantian dalam pengadilan kan gantian ya anak-anak ngomong ya. Tidak mungkin yang ngomong cuma satu. Si ibu yang punya anaknya mati ini protes juga nih ya, tidak mau kalah. Kata perempuan yang lain itu, bukan, lebih tanda seru. Bukan begitu. Biasanya orang bersalah itu teriaknya lebih kencang daripada yang benar ya. Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Wah, menuduh ya. Tetapi perempuan yang pertama yang orange itu tadi berkata pula, bukan, nah, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Gantian ya. Begitulah mereka bertengkar di depan raja, bertengkar rame anak-anak. Lalu ayat 23, lalu berkatalah raja, itu Raja Salomo ya. Nah, Raja Salomo itu tampan ya. Raja Salomo berkata, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Bingung anak-anak. Secara manusia bingung. Omisi pun kalau diperhadapkan begini, waduh bingung. Ya, omisi kan guru ya, ngajar ada dulu. Ada yang berulah, omisi marah. Ya, siapa ini? Enggak ada yang ngaku. Saling menutupi satu kelas, itu aja omisi udah pusing ya, nggak tahu siapa pelakunya ya. Apalagi ini, nah, tetapi ayat 24, sesudah itu raja berkata, Raja Salomo berkata, ambilkan aku pedang. Waduh, ngeri ya, ambilkan aku pedang. Ini mau ngapain ya? Lalu dibawalah pedang kepada raja. Ayat 25, kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Waduh anak-anak ya,
ini bagaimana ini ya? Perkara ini anaknya siapa? Kok justru ambil pedang, sembelih jadi 2? Ya kalau tahu nggak apa-apa. Tahu, tempe atau roti ya, belah 2, setengah yang miliknya si A, setengah miliknya si ibu, beres, adil. Tapi ini nyawa ini. Ya, itulah hikmat firman Tuhan, anak-anak. Pedang itu artinya hikmat firman Tuhan. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Ayat 26a. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Nah, begitu. Tetapi yang lainnya, ayat 26b, tetapi yang lain itu berkata, wah itu wajahnya kan jahat udah ya, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Wah, kejam anak-anak. Tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada rasa welas asih atau belas kasihan. Nah, dari sinilah kebenaran itu terbit, muncul seperti matahari. Siapa sebenarnya pemilik bayi itu? Maka ayat berikutnya, ayat 27. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketahuan anak-anak. Yang ibu yang baik, yang punya anaknya masih hidup itu, jangan dibunuh raja. Udah berikan aja kepada dia. Enggak apa-apa. Yang penting bayinya tidak mati. Karena belas kasihan itu raja tahu, inilah ibunya yang punya belas kasihan. Mana ada ibu kok tega membunuh anaknya. Jelas bukan ibunya itu. Nah, itu anak-anak, kuasa hikmat firman Tuhan bisa menyelesaikan masalah yang pelik. Pelik itu adalah rumit, sulit, sukar dan mustahil untuk bisa diselesaikan. Tapi bisa itu anak-anak ya, karena firman Tuhan. Baik, ya, baik anak-anak ya, itu akhirnya bayi itu diserahkan ya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Baik, puji Tuhan. Jadi anak-anak, sekali lagi, hikmat firman Tuhan itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Tuhan sendiri yang bisa menyelesaikan masalah yang mustahil, bisa memberikan keadilan. Ibu itu tadi telah memperoleh keadilan yang hakiki, yang absolut, karena hasil keputusan dari pedang firman Tuhan. Kalian di sekolah ya, kalau ulangan sulit, belajar yang keras, dan ingat supaya minta hikmat firman Tuhan, nanti ulangan jadi bisa. Sedang dalam duka cita, minta hikmat Tuhan, nanti bisa dihiburkan. Jalan buntu, masa depan suram, minta hikmat Tuhan, maka masa depan kita indah, berhasil dan indah. Amin. Haleluya. Omisi akhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Kita nyanyikan lagu yang tadi terakhir, yaitu firman Tuhan ku dengar. Satu kali saja lalu kita masuk dalam doa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa.
Tuhan berikan hikmat firman Tuhan kepada kami semua, supaya kami bisa menyelesaikan setiap persoalan hidup yang ada. Sejak kecil kami sudah punya masalah Tuhan. Semakin dewasa masalah semakin besar. Tetapi kami tidak berkecil hati, kami tidak berputus asa. Selama ada firman Tuhan, semuanya beres, semuanya selesai, semuanya mengalami penyelesaian yang ajaib oleh pekerjaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetapkan firman-Mu di dalam hati kami, bertumbuh, berkembang, berbuah, buah kebenaran, kesucian, sampai buah kesempurnaan. Berkati anak-anak sekolah minggu di sekolahnya, pelajarannya Tuhan berkati. Kedua orang tuanya Tuhan berkati. Pergaulannya Tuhan berkati. Semua diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dipelihara oleh hikmat firman Tuhan. Dan terima kasih, inilah doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna. Terimalah Tuhan, dengarlah Tuhan, jawablah Tuhan. Kami percaya itu, karena doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di minggu depan, anak. Tuhan memberkati.